Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, dalam sesi ke-146 serial Pembangunan sebagai Pemberdekaan. Pada sesi sebelumnya, saya memberikan judul yang cukup menantang tetapi dalam konteks umum, yaitu land reform dalam era milenial. Pada sesi ke-146 ini, saya mencoba mempersempit milenial ini, yaitu ke dalam zaman Kondratief ke-6. Kurang lebihnya usia Kondratief ke-6 ini diperkirakan dalam periode 40 sampai 60 tahun. Jadi kalau sekarang tahun 2022 ditambah 60 tahun, maka 2082. Kalau kita tambah 40 tahun, maka akan terjadi 2062. Ya, jadi kita mungkin, khususnya saya, udah nggak ada zaman itu. Ya, tetapi kita mencoba berpikir, ya, apa yang bisa kita kerjakan, ya, apabila kita membayangkan Indonesia harus mengalami siklus yang menaik, bukan menurun, untuk 40 sampai 60 tahun ke depan. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, dalam sesi ini saya mengingatkan kita bisa ke atas apabila kita tidak berperilaku seperti semut dan api dalam cerita Alexander Solzhenitsyn. Ya, kita harus belajar, ya, dari pengalaman-pengalaman, ya, kesuksesan negara lain, bangsa lain, terutama dalam satu kasus saja sekarang, ya, kita lihat, yaitu masalah pangan. Nah, pada era Kondratief ke-6, ya, pangan itu diartikan atau dikaitkan dengan kesehatan yang disebut kesehatan holistik, ya, yang mana nanti diperkirakan pangan akan banyak dihasilkan oleh bioteknologi, ya. Kemudian juga pangan harus berperan juga mencegah keracunan-keracunan, ya, seperti logam berat dalam sistem pertanian karena penggunaan pupuk P dan K, ya, atau pestisida, ya. Pangan yang memberikan dalam konteks kesehatan holistik juga membuat cara konsumsi, penyajian dan jenisnya itu tidak menyebabkan addicted dan alergi, ya. Banyak hal yang perlu digali, ya, yang mana pangan itu menjadi bagian yang terpenting, ya, dalam kehidupan mendatang. Nah, oleh karena itulah, untuk agar kita tidak masuk terjatuh ke lubang yang sama seperti cerita semut dan api Alexander Solzhenitsyn, maka kita memandang, ya, betapa pentingnya investasi pemikiran untuk membangun land reform, ya, yang sesuai untuk mengisi zaman Kondratief ke-6 dan seterusnya hingga tahun 2080-an nanti. Apa kira-kira? Nah, indah tantangan buat kita semua. Saya hanya mencoba menyinggung ini untuk merangsang Bapak dan Ibu sekalian, khususnya anak-anak muda sekarang, ya, memikirkan hal ini. Kembali, ya, pemikiran-pemikiran yang kita kerjakan itu harus bisa membangun capability. What people can do or can be. Nah, dalam konteks itulah saya mencoba, ya, melakukan reinterpretasi, ya, dan rekreasi atau penciptaan ulang mengenai makna pangan, pertanian,
kesehatan, dan sumber pertumbuhan baru untuk zaman baru, atau sampai 2080 ke depan, sebagaimana yang dipikirkan oleh para pemikir dunia, apa energi siklus ke depan ini, yaitu dikatakanlah kesehatan holistik, teknologi mengenai lingkungan, bioteknologi, dan yang berbaur, ya, dan yang lainnya menjadi pendukung. Bahkan sudah banyak dikatakan teknologi informasi atau IT sudah menjadi zaman lama. Ya, lama itu dalam pengertian inovasi. Ya, sudah tersedia di pasar, sudah melimpah, katakanlah. Tetapi bukan berarti tidak bermanfaat. Saya melihat IT ini bahkan manfaatnya menjadi sangat penting dan besar untuk implementasi gagasan dan ide baru dalam melahirkan land reform baru mendatang. Land reform yang cocok untuk era kesehatan holistik. Land reform yang bisa membangun partisipasi yang memperdekakan para petani gurem, katakanlah. Land reform sekaligus yang mengundang kreativitas, ya, inovasi untuk mendukung aspek-aspek yang sangat banyak di konteks kesehatan holistik ini. Salah satu yang paling mudah dipikirkan, ya, yaitu konteks diversifikasi pangan misalnya. Nah, kalau kita amati pola konsumsi pangan sebagai salah satu contoh untuk menganalisa land reform seperti apa, katakanlah, maka salah satu contoh yang menjadi sangat penting ke depan itu reformasi penggunaan atau tata guna lahan yang sifatnya monokultur. Karena apa? Semakin terdiversifikasi pangan rakyat, pangan masyarakat, itu semakin baik. Oleh karena itu, keanekaragaman hayati menjadi demikian penting ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, apabila kita menerjemahkan zaman baru ini dengan fokus utamanya adalah holistic health, termasuk psikososial di dalamnya, maka sifat-sifat penggunaan lahan yang memenjarakan kita, saya menggunakan istilah memenjarakan, ya, karena menjadi tertutup, ya, eksklusif, bukan inklusif, katakanlah, ya, ini akan membuat masalah besar. Pola-pola lama, ya, penggunaan lahan, ya contohnya di perkebunan besar katakanlah, itu selain monoculture, ya, sangat eksklusif. Nah, selain monoculture, ya, tanpa ada land rent di dalamnya, masuk ke dalam biaya akuntansinya, katakanlah, dia menjadi sangat eksklusif. Ya. Nah, kita bicara pangan, ya, bicara land reform, ya, maka menjadi penting juga kita melihat China saja sudah sejak tahun 82 keluar dengan konsep baru yang ternyata menghasilkan produksi pangan jauh lebih tinggi dibandingkan sistem lama, yaitu household responsibility system. Kita sejak 1870 sampai sekarang, ya, konstruksi HGU, hak guna usaha, dapat dikatakan masih sama. Padahal tingkat kelangkaan lahan sekarang, ya, jauh lebih tinggi dibandingkan 1870. Tetapi institusi yang melandasinya masih sama.
sistem pembiayaan perbankan ya dengan bunga yang sangat tinggi, katakanlah itu akan berdampak negatif terhadap investasi. Apalagi investasi di bidang pemikiran ya, sudah menjadi kegiatan yang langka. Nah, oleh karena itulah saya menggunakan istilah reinterpretasi, ya, yaitu mari kita melakukan reinterpretasi dalam bidang pangan, pertanian, kesehatan, dan sumber-sumber pertumbuhan baru, ya, untuk waktu yang akan datang. Ilustrasi misalnya, mengapa kita tergantung pada nasi? Padahal waktu saya sekolah dasar dulu, saya SMP, kalau ditanya orang Maluku makan utamanya apa, sumber karbohidratnya? Jawabannya pasti bukan nasi. Jawabannya pasti sagu. Orang Papua di pegunungan, kalau ditanya makanan utamanya apa pada tahun 60-an, makan utamanya adalah ubi jalar. Kalau kita tanya orang Madura atau NTT, ya, apa makanan utamanya? Jawabannya adalah pasti jagung. Kalau saya jawab dalam ujian jawabannya nasi, salah zaman itu. Ya, kalau ditanya katakanlah pertanyaannya masyarakat Jawa Tengah di bagian selatan, Yogyakarta, Banyumas di sana, apa makanan utamanya untuk karbohidrat? Tiwul, ya, terbuat dari ubi kayu. Ya. Kalau orang Jawa, orang Kerawang, orang Jawa Barat, jelas makan utamanya apa? Nasi, katakanlah. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa masa lalu kita itu masa lalu yang beraneka ragam sumber makanannya, baik itu untuk karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Sekarang, ya, bayangkan yang terjadi dengan ketergantungan kita kepada minyak goreng dari minyak sawit. Harga naik, ya, ribut. Harus ada subsidi ini, harus ada ini. Ya, padahal apa? Penyebab kenaikan harga minyak goreng itu, penyebab kenaikannya adalah harga CPO sedang naik. Ya. Padahal kita produsen CPO terbesar dunia, katakanlah. Ya. Terus apa proteksi kita? Ya, apabila kita mengandalkan kepada satu jenis sumber daya utama, maka apabila ada shock, ya, kita ada dalam kondisi yang berisiko tinggi. Terutama risiko sosial masuk di dalamnya. Risiko macam-macam. Oleh karena itu, ya, mari kita melakukan reinterpretasi mengenai sumber daya utama berhubungan dengan pertanian, dengan pangan, ya, yang mana kita kaitkan di sini, ya, dalam konteks 80 tahun ke depan, 60 tahun ke depan, land reform seperti apa yang harus kita kerjakan? Ya, apakah seluruh Indonesia akan disawitkan misalnya? Atau bagaimana? Di mana keunikan sumber daya alam Indonesia untuk 2080 katakan, yang dipersiapkan dari sekarang, ya, dengan fokus melakukan suatu reinterpretasi dan rekreasi yang saya maksud di sini bukan piknik, tetapi recreation, penciptaan ulang pangan, pertanian, kesehatan, dan sumber pertumbuhan baru untuk zaman baru kontradiv ke-6 mendatang. Jadi apa kesimpulan kita pada sesi 146 ini? Yang pertama, kembali
ya, bahwa land reform itu sangat penting untuk dilakukan, tetapi konteksnya melihat Indonesia sebagai negara maritim. Ya. Hebatnya pelaut-pelaut kita di laut ya harus dijadikan sebagai sumber daya utama untuk mengembangkan dunia maritim kita. Kita tidak melihat juga daratan itu hanya untuk satu atau dua jenis komoditas. Keunikan-keunikan daerah harus dikembangkan ya, supaya kita terhindar dari risiko ekologis, risiko pasar, ya, risiko ketergantungan, ya, apalagi ketergantungan terhadap impor seperti pupuk K dan P, padahal kalium dan potasium melimpah di sekitar kita, tinggal kita gunakan bioteknologi, bakteri-bakteri atau jamur yang bisa melarutkannya, ya, banyak hal bisa kita kerjakan. Oleh karena itulah, ya, dengan fokus peningkatan produksi protein hewani sebagai prioritas untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, kita melihat sumbernya dari laut, danau, sungai, rawa, dan lain-lain. Dari daratan, memanfaatkan insekta sebagai sumber daya novelty, lama yang diperbarui sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, belajar dari Deng Xiaoping, belajar dari Franklin Roosevelt, belajar dari Abraham Lincoln, maka ya, kesimpulan kita secara umum, apabila kita ingin masuk ke dalam zaman kontradif ke-6, maka kita harus mengembangkan land reform dalam pengertian penataan ulang, pemanfaatan sumber daya maritim, ya, berdasarkan pada pikiran-pikiran yang bisa kita banyak belajar dari Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, dan juga Deng Xiaoping. Demikian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.